Perbandingan berbalik nilai. Pernahkah kalian disuruh membagi kelompok di kelas kalian? Dalam pembagian kelompok tersebut ada berbagai macam variasi jumlah kelompok dan jumlah siswa yang ada dalam setiap kelompok. Misalnya dalam suatu kelas terdapat 24 siswa. Kemudian guru bertanya kepada siswa, mau dibagi berapa kelompok? 3 kelompok, 4 kelompok, 6 kelompok, atau 8 kelompok? Mungkin siswa akan memulai berpikir dan menghitung jumlah siswa setiap kelompok berdasarkan banyak kelompok. Berdasarkan pembagian kelompok tersebut akan diperoleh fakta bahwa semakin sedikit kelompok yang terbentuk, maka semakin banyak anggota setiap kelompoknya. Sebaliknya, semakin banyak kelompok yang terbentuk, maka anggota untuk setiap kelompok itu semakin sedikit. Jadi misalnya kita mau dari 24 siswa ini kita akan membuat 3 kelompok. Berarti setiap kelompok itu berisi 8 orang. Kemudian jika kita mau membagi 24 siswa tersebut menjadi 4 kelompok, tapi setiap kelompok terdiri 6 siswa. Jadi dari 8 ke 6, kemudian kita tambah lagi kelompoknya menjadi 6. Jika 6 kelompok, jumlah anggotanya sisa 4. Jadi jika kita membuat 8 kelompok, anggotanya sisa 3. Jadi hal ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Jadi semakin banyak kelompok, semakin sedikit kelompoknya, semakin banyak anggotanya. Sebaliknya, semakin banyak kelompok yang terbentuk, maka anggotanya pun semakin sedikit. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Berbeda dengan perbandingan senilai, yaitu pada perbandingan senilai nilai suatu barang atau akan bertambah atau berkurang sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Suatu perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai jika dua perbandingan tersebut selalu tetap atau konstan, walaupun perbandingannya dibalik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah satuan dari besaran tersebut. Di sini ada gambarannya, komponen 1 dan komponen 2. Jika A-nya naik menjadi B, C ke D itu turun. Begitupun sebaliknya, jika A ke B itu turun, maka C ke D naik. Berdasarkan hubungan di atas, A per B mempunyai hubungan dengan D per C, kebalikan dari C per D. Jadi bedanya dengan perbandingan senilai yang tadi, kalau A per B itu sama saja dengan C per D, kalau ini mempunyai hubungan kebalikan dari C per D, yaitu D per C. Dan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai antara lain itu banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk pekerjaan dalam hal ini untuk pekerjaan yang sama. Jadi semakin besar, semakin banyak pekerjanya, pasti waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Itu sehingga bisa dikatakan perbandingan berbalik nilai. Dan yang kedua, kecepatan dengan waktu tempuh untuk jarak yang sama. Jadi semakin cepat mobil, semakin cepat sampai. Dalam hal ini kecepatan dengan waktu tempuh, jadi semakin cepat mobil, maka waktunya itu semakin sedikit. Jadi semakin besar kecepatannya, maka waktu yang diperlukan semakin sedikit atau kecil. Yang selanjutnya yaitu banyak ternak dan waktu untuk menghabiskan makanan ternaknya. Jadi semakin banyak sapi atau ternak, maka stok makanannya itu juga akan semakin cepat habis. Dan masih banyak contoh lainnya. Untuk alasan mengapa pernyataan-pernyataan di atas bisa dikategorikan ke dalam perbandingan berbalik nilai, lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh-contoh soal yang diberikan. Akan dibahas pada video berikutnya.